Selamat datang di channel Asbak Kubur. Kembali lagi bersama saya Arsidik, dan kali ini kita berada di episode PHK, Podcast Horor Komedi. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama beberapa narasumber yang akan menceritakan hal-hal gaib lainnya yang mungkin mereka pernah merasakan santet, pelet, atau hal-hal mistis yang mungkin di luar nalar. Kita langsung saja panggilkan beberapa narasumber, atau mungkin semuanya ada ya, biar langsung beres. Bapak hadir, Bapak Pindi dan Bapak Amin. Silakan. Sehat. Sehat. Pak Hadir, mana Bapak Hadir? Oke, kali ini saya akan menanyakan ya salah satu dari mereka, yang mungkin beberapa dari mereka ada yang mengganggu atau mungkin diganggu lah ya. Bukan mengganggu, kalau mengganggu mah manusianya mengganggu setan gitu ya. Diganggu oleh beberapa makhluk halus yang mungkin agak mengganggu sih sebenarnya. Dari mulai Bapak Pindi, gimana? Pernah mengalami hal-hal mistis di luar nalar? Tentu pernah. Bagus. Waktu itu kejadiannya gimana Pak? Jadi saya tuh kena pelet, Pak. Kena pelet? Iya. Ikan? Oh, pelet itu kenapa bisa kena pelet gitu? Pertanyaannya gimana itu Pak? Pertamanya tuh saya mungkin ada omongan tidak enak ke salah satu orang cewek ya. Nah gitu sih, Pak. Oh, jadi mulutmu harimau. Ya kayaknya mah sepertinya kayak gitu. Jadi dari ucapan jadi sakit hati, lalu dia ke dukun kayaknya mah terus ngepelet saya. Oh, mungkin waktu itu ada cewek yang suka ya sama Bapak. Terus sama saya tidak di Mungkin itu dari keluarga dukun kali ceweknya ya, atau gimana? Atau dia keluarga ke dukun? keluarga medus. Memang sih Pak, dulu juga teman saya ada yang kayak gitu juga. Ya. Katanya mungkin karena ditolak sampai, tapi ini si cowok dia kayak gitu, cinta ditolak, meninggal katanya. Hah? Tolak angin. Enggak, si antangin. Dan tolak angin. Terus apa yang dirasain sama Pak Pindi ketika tahu lah bahwa itu teh kepelet gitu? Apakah keinget terus orangnya sampai lupa makan kalau gitu? Iya, saya tuh jadi keinget terus orangnya, padahal waktu awal-awal saya biasa aja nggak ngerespon, makanya itu yang bikin dia sakit hati itu saya nggak ngerespon. Terus tiba-tiba dia ke dukun terus main gitu, dan saya akhirnya malah mikirin dia terus tiap malam tuh, nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah akhirnya. Kenapa? Ya terus pemikiran. Iya, karena memang sih kalau misalkan di pelet yang memang suka kepikiran. Ya aneh, saya juga tiap malam saya gitu kepikiran terus. Tapi dia udah ngelakuin gitu ke berapa cowok ya ceweknya? Kurang tahu. Tahu ya. Mungkin saya korbanin ke berapa Ya. kayak gitu. Sebelumnya mungkin banyak, kalian. Iya. Banyak atau mungkin ya. Ya banyak. Tapi sih
bagikan sapu ya gitu. Dari Bapak hadir, gimana Bapak hadir? Ada. Bapak hadir pernah mengalami hal goib apa nih? Pernah saya pas lagi mudik gitu mah. Mudik, mau mudik Pulang kemana? kampung. Pulang kampung. Nakal ya. Apa begitu? Itu pagi-pagi. Hari. Itu waktu kapan itu mudik, tahun kapan? Tahun sekarang? Tahun 2 tahun ke belakang lah ada. Oh, sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi ya? Iya. Ya pas pandemi kayaknya, iya pas pandemi. Pas pandemi. Oh, pas pandemi. Ah, pas pandemi. Itu ngalamin apa Pak? Di jalan atau? Nah, jadi kan kebetulan kampung saya itu bisa disebutnya kampung lah ya. Bisa disebut. Ya kan mudik namanya kampung Pak. Ya gitu lah. Nah, daerahnya tuh emang rada sepi. Daerahnya tuh emang rada sepi, kayak hati gitu. Beda konsep. Ya, terus Ya emang sepi gitu. Nah, saya kan bertiga nih. Lewatlah saya jalan itu yang sepi itu. ya Saudara saya tiba-tiba ngerasain tuh. persin apa? Ya, ngerasain ada apa energi gitu. Energi drink? Bukan. Oh. Emang piton. Ayo nanti ke beli mana asal. Kalau nah brandy di sini. Terus enggak, kita enggak di iklan ya maaf ya. Terus Nah, ada itu? ngerasain lah energi sok karena panas gitu, bulu ketek kayak mana bulu ketek merinding gitu kan. Kalau ketek tahu kan? Tahu. Kan belum mandi emang. Iya, oh ya belum mandi ya. Belum mandi. Bertiga, maaf dipotong Pak. Bertiga sama siapa aja tuh? Pak? Bertiga itu sama adik saya sama saudara saya. Kebetulan bapak udah duluan tuh. Iya. Heeh. Terbang. Enggak, apa sejarah terbang. Oh iya. Terus aja Pak. Saya nyusul nih kan ceritanya nyusul. Nah, di situ tuh ngerasain di situ tuh. Berarti Heeh. apa? Begini, Ya begini. jalan karena pakai kendaraan gitu. Ya benar. Terus Benar. terus saya Bulu-bulunya merinding katanya kan. Udah lah ya, dia anggap angin aja lah ya. Nah, pas tiba di lokasi ini langsung kerasa langsung siapa yang kerasa pintong mana padahal di pantai balik koler. ya kayaknya penunggu dari situ juga sih kayaknya mah. Itu Bapak memang waktu itu mau di kemana Pak? Ya ke kampung kan tuh udah Maksudnya daerah mana gitu? oh itu daerah Palembang ke sana lah. Palembang. Terus habis dari itu kesurupan dibuang langsung anaknya atau gimana? Kok dibawa anaknya gitu? Maksudnya disembuhin atau dikeluarin. Sempat dibiarin dulu kan karena emang gak ada yang bisa ya. Hmm. Nah kebetulan warga di situ ngeliat dan manggil lah orang yang bisa gitu. Yang bisa. Dibawa apakah dibiarin juga? Enggak digotong pakai tangan aja gitu. Mau meninggal gitu ya. Dibiarin nggak ada Biar kembang. biar ngembang. Ya kebetulan kan ada warga situ yang bisa gitu. Nah dipanggil lah. Gitu. Setelah dipanggil itu mungkin bereaksi atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh enggak, ternyata dapat door prize pak dari. Yang mahal itu. Iklan coy. Kesurupan itu pas dipanggil, Hmm. katanya bener itu apa yang nunggu di situ katanya merasa terganggu karena apa ya kalau wanita gitu kalau lagi main gitu kan suka ini nih. Oh, adik bapak cewek. Ada cewek gitu. Tadi kan ngerasa apa ya si makhluknya itu. Ya, oh iya memang sih kalau Nyium lah. misalkan, Nyium. kalau misalkan ada yang mens itu biasanya itu kan ke apa ya nyium lah Untuk kalau hanyir kita gitu. kasat mata itu kan memang suka bau katanya amis gitu. Amis itu kalau misalkan Sunda hanyir ya hanyir katanya gitu. Makanya banyak yang mau makan itu gitu dimakanin nggak tahu. Kalau misalkan saya bisa lihat dah dia makanin kayak gitu nawarin sanggup gitu. Oh, Pokoknya biar Kangen. biar kenyang gitu ya. Tapi benar ada satu kejadian juga yang mungkin dia tuh lagi mens lah ya, lagi makanan dan memang ini tempatnya tuh outdoor gitu. Dia tuh mau ngompol, ya buang air kecil lah ya, buang air kecil. Kata ke WC sambil dia tuh bawa pembalut baru gitu karena dia ngerasain gak nyaman katanya gitu mau ganti. Nah setelah di WC
pembalutnya tuh dibuang ya di sembarang tempat gitu kan ya, dibuang di sana. Terus dia balik lagi ngobrol ke temannya, dan temennya pun nyaranin gitu. Itu pembalutnya dibuang di mana, yang bekasnya dibuang di mana, di WC. Jangan di WC, jangan dibuang sembarangan, takutnya ada hal-hal yang lain. Mungkin temennya udah nggak, atau mungkin dia tahu juga, iya, atau mungkin keluarganya juga, keluarga ya sabirin atau gimana ya, nggak tahu. Nah, balik lagi lah si wanita ini yang tadi itu balik lagi ke WC. Nah, setelah balik lagi ke WC, buka pintu, ternyata ada yang makanin itu. Si bekas pembalutnya itu. Iya, Kayak kaget lah. Dan nahasnya lagi setelah dari itu dia sakit. Cuman Langsung sakit? Iya, sakit, besoknya sakit. Badannya tuh kayak kegerogotin. Jadi tambah hari tambah kecil sampai akhirnya meninggal. Ya wallahu a'lam ya, masalah kayak gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin bau-bau hanyir itu kalau misalkan wanita ya hati-hati kalau misalkan Malam lah. Malam nih yang suka ngopi, apalagi khususnya di kota Bandung ya, yang suka ngopi keluar atau mungkin ke atas, daerah atas kan sukanya yang alam-alam ya gitu kan, bukan paduka alam itu teman saya. kalau alam dukun artis itu. Nah itu jangan sampai berangkat sendiri, minimal berdua, ada yang satu tuh cowok lah. Kalau cewek berdua memang cewek sih nggak masalah juga gitu, cuman lebih hati-hati aja karena ya yang kayak gitu percaya nggak percaya ya mungkin Harus percaya. ada juga sih sebenarnya, nggak harus juga gitu, di luar nalar sih sebenarnya kayak masalah kayak gitu. Tapi itu kan bertiga ya, yang kena cewek nih. Nah yang Anda rasain apa? Yang saya rasain? Iya sama saudara gitu. Apakah pas ketika kerasukan rasa nggak enak juga badan atau kayak gimana? Karena terpengaruh. Nggak enak karena nggak itu masuk angin ya. Masuk angin karena belum minum. Tolak angin, bejok angin, goblok. Enggak ya, emang agak ngerasa aneh aja gitu, tapi biasa aja sih. Cuman takut. Kan emang langsung ngeliat sendiri itu pas ditanya sama Pak Ustadznya gitu. Takut sama dewasa. Abang dewasa. Jadi sing esong gitu. Itu apakah waktu ketika dia kemasukan itu meronta-ronta atau gimana badannya? Oh enggak, dia cuman diam tapi Nangis. gimana aja ya gitu, kayak suka aja gitu, gimana diem pengen Kayak misalkan dia mau bawa anak ini gitu mungkin. kayaknya bilang gitu. Merindingnya Itu bro. juga takut, apalagi saya kejadiannya pasti takut gitu kan. Itu di dalam mobil atau setelah sampai atau pas turun atau masih di dalam mobil? Pas turun itu kan kebetulan ada warga di situ. Nah, manggillah yang bisa. Anda turun mau ngapain misalnya? Kalau saya mau beli ini dulu, signatur 2 batang, mau kan mencapai 3.000. Sebenarnya jeung Yakul. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi yang setelah kejadian itu pagi udah nggak ada apa-apa. Pak waktu pulang lagi Aman, alhamdulillah pas pulang. berapa hari di sana mudik kemarin lah? Kurang lebih 5 harian. Sama 2 hari dapat piring. Bener. Sunlight anjing. Dari Bapak Amin, oke dari pelet kita jadi kerasukan lah, namanya keganggu lah ya. Dari Bapak Amin sendiri nih gimana? Jadi gini Pak. Oh iya. Gimana Pak? Harus realistis gini ya bener. Nungguin ya. Monyet. Jadi gini, saya mau nyeritain yang ini, yang ada yang nempelin anak kecil. Stiker. Stiker sapi. Terus jadi gini, awalnya saya juga nggak tahu ya itu ngikut dari mana, karena Enggak, awalnya dari mana gitu, ngikut dari mana, emang dari mana gitu, maksudnya gitu. enggak maksudnya. Ngikut dari mana, emang dari mana? Jadi Dari mana saya ke mana maksudnya? ceritain awalnya dulu. Oh iya, awalnya gimana? Kan dulu mah waktu zaman SMA sering, namanya anak muda lah, sering Ya. nongkrong gitu kan. Nah nongkrong lah sama teman-teman biasa, Ya. ngopi ngerokok gitu malam-malam. Ya, ale-ale. Pokoknya mah magum setengah, ale-ale hiji sting priu ya tuh. Itu Kan terbaik Sting gitu. priu. Sting priu. Sting priu ya. Baru ingat aja nggak yang ini. Ale-ale nanti lu sesuaikan KB ke tajam. Terus, ah? Lanjut. Jadi gini
Nah udahlah biasa nongkrong gitu. Saya nggak tahu gimana ngikutnya. Ikutnya gimana maksudnya, Pak? Iya, saya kan nggak tahu. Oh, iya. Makanya kan, saya juga nggak tahu ngikutnya kan. Iya, Awalnya gimana gitu kan. Iya benar. Nah, makin kesini tuh, makin ini makin apa? Kayak ngeganggunya udah ke PC. Itu dari mana? Kan saya juga nggak tahu. Awalnya kan ini awalnya. Anda gila ya atau gimana? Enggak, kan awalnya nggak tahu. Oh ya awalnya nggak tahu. Ntar ada plot twist. Oh, plot twist. Jadi sering pulang malam lah nongkrong gitu ya. Nah, suatu ketika saya lagi tidur nih. Tidur lah ya, tidur Di kasur. di kursi. Enggak lah, di kasur lah. Oh, di kasur. Di kasur. Nah, tidur di kasur. Jadi waktu tidur tuh kayak kalau Oh, Anda kaya? enggak miskin sih. Oh, katanya kaya tadi. Enggak, bukan Kaya itu. lanjut. Jadi kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesianya mah ketindihan. Oh, Nah, awalnya saya kiranya gitu, ketindihan. dan ternyata Ketindihan bener. sama genteng. oh rumput Anda ya. Saking miskin ya. Saking miskinnya. Jadi bedah rumah pun. Tolong ini Pak, tolong bedah rumah. Nggak lanjut ya. Gini ya, jadi waktu saya tidur tuh kayak ngerasain ketindihan. Ya karena maksudnya saya nggak sekali dua kali ketindihan, jadi ya biasa mungkin ya. Tapi ini mah udah 3 kali ternyata disuruh minum obat. Sehari 3 kali. Konek, maaf. Enggak. Nah, jadi dalam sehari itu waktu saya tidur malam itu kejadiannya 3 kali kayak jadi posisinya tuh saya tidur gini. Saya tidur. Lanjut, Pak ya. Ya, Jadi saya tidur gini kan ini kasur nih. Ya. Ini kasur. Ya. Ini kasur. Ini Kok kasurnya disimpan lagi, Pak? di kasur. Nah, ini saya tidur. Disuruh mano, kemudian dari batu ke sini. Ini bapaknya nendang. Nah, ini saya tidur kan ini kasur. Ini saya tidur. Nah, si posisinya tuh kayak ada yang ngedudukin dada. Kayak ya gimana digerak-gerak itu kalau anak kecil apa sih? Pargoy. Jadi susah bangun ya? Ya, bisa dibilang parkour. Susah bangun itu. Iya, susah bangun. Jadi kayak ini tuh dada tuh ketindihan. Terus tapi bisa bangun. Akhirnya setelah saya baca-baca, Baca apa? Komik. Komik webtoon. Bener. nah setelah saya baca-baca, ya baca-baca yang bisa lah, surat-surat. Akhirnya bisa gerak. Istighfar lah saya. Nah habis istighfar itu tidur lagi lah. Enggak langsung sholat gitu gitu. Enggak. Oh, enggak. Oh, beda agama. Ya saya jarang sholat. Iya, kan beda agama. Ya, terus. Nah tidur lagi lah. Udah tidur lagi. Ketindihan lagi. Wah ini mah kedua kali mungkin salah posisi tidur lah. Ngiranya salah posisi tidur. Bangun lagi lah saya. Terus tidur lagi nih, yang ketiga kalinya tidur lagi. Udah tidur lagi, kejadian lagi kayak gitu. Tapi makin parah geraknya. Itu kenapa? Makin kayak gimana ya, kayak diduduk-dudukin gitu lah. Oh, mungkin parkournya makin cepat itu ya. Makin cepet. Nah gitu. Oh iya, ada GP cepat gitu. Udah habis itu saya bangun lah, wah ini mah udah nggak benar kan, udah nggak benar. Akhirnya ibu saya bangun ngecek, Iya. kenapa kok ada istighfar yang ada yang Beneran istighfar. Nah iya gitu kayak gitu. Astagfirullah. Kayak digebret ya. Nah gitu. Nah habis itu ibu saya datang, kenapa? Enggak ini ya kayak ada yang Ketindihan. ketindihan. Pengap gitu lah ya. Ya, Pengap lah ya. Iya, pengap. pengap. Nggak bisa napas, cuman nyampe ke 3 kali dalam satu kejadian tuh. Yang ketiga kalinya parah. Dan yang ketiga kalinya parah. Nah
Terus udahlah baca-baca. Nah akhirnya saya tidur lagi karena itu udah mulai masuk jam 3 subuh, ada awal. Udah masuk jam 3 subuh. Terus saya tidur lagi lah setelah baca-baca. Anda banyak tidur ya, ngomong-ngomong ya. Enggak kan? Itu tidur latihan mati, Pak. Enggak kan dibangunin sama ini hantu ini nih. Oh usil. iya, hantu usil. Hantu usil. Aku ya, Heeh. hantu usil. Nah setelah tidur akhirnya bisalah tidurnya bangun pagi. Nah pas bangun pagi adik saya bilang waktu sholat di ruang tamu kok ada anak kecil lari-lari. Itu Bukan jatuh. anjing mendaki gunung lewati lembah. Terus Ya inilah nggak tahu kayak ya mungkin itu yang kali ya yang ikut saya. itu asalnya dari mana Bapak bisa diikuti kayak Nah gitu? kan saya awal bilangnya ntar ada. Oh ya, Kan saya cerita posisinya di dulu sini. ya. Iya nggak tahu awalnya ngikut dari mana. Nah akhirnya lah Tidur lagi. Tidur lagi. enggak lah setelah ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol itu ya mungkin benar ada yang ikut. Terus kebetulan di rumah saya kan dulu ada ini pegawai bapak saya tukang jahit. Dia bilang, nah si tukang jahit ini tuh bisa lihat. Kebetulan Ya kalau nggak bisa lihat buta Pak. Iya betul. Tuna apa? Tuna netra. Nah, tuna netra. Nah dia bilang, Ini tuna goreng. Si kudanya sob. nah dia bilang ke saya, kok mukanya asa beda gitu. Ngelihatnya kayak muka anak kecil lah, kelihatan lebih muda gitu. Emang itu rumah Bapak posisinya di mana? Di dekat jalan gede atau jalan mana? Gitu? Jadi posisinya tuh rumah saya ujung genteng. Jauh. Iya, yang Pantai. jadi ujung itu Pak, Ya. belakangnya ini kali gitu, kali merah. Anjing. Enggak, kali gitulah, kali ya. Ya kali. Ya kali. Kali. Ya kali. Terus Nah, dari situ udah mulai aneh. Kok banyak yang bilang mukanya beda, si auranya juga beda. muka siapa muka Bapak? Bukan, Muka siapa? muka pegawai bapak saya, yang muka Oh, saya. dia lagi ngaca beda gitu. Jadi auranya beda. Ini lebih ke aura kasih. Oh gitu. Kira-kira pernah lewu. Terus Nah, sama dia berapa sih anjing gitu? bisa itu karena udah maksudnya udah ngeganggu fisik lah. Udah ngeganggu fisik, jadi saya coba hubungin lah teman-teman saya ini yang bisa. Oh, bisa Bisa kali. apa anjing? Bisa apa? Bisa apa? Maksudnya bisa apa gimana? Ya bisa inilah dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Oh. Bisa dibilang orang pintar. Nah, ini pertanyaan saya dari tadi Bapak dari mana? Bisa diikutin? Ya kan ini saya lagi nyeritain ini diikutinnya. Iya. Soalnya kan saya nggak tahu itu ngikut dari mana kan. Iya, Bapak dari mana bisa diikutin gitu? Nah, jadi si ceritanya tuh gini. Awalnya saya diikutin tuh. Jadi posisi tempat nongkrong saya tuh semi komplek lah, semi komplek itu. Oh, berarti Anda dari tempat nongkrong Iya. kayak gitu. Nah, Tadi saya tanya Bapak nggak ya, tahu dari saya mana. juga kan nggak tahu awalnya kan. Oh iya. Iya. Kalau Bapak pusing. Maksudnya kan saya tahu-tahu juga setelah dikasih tahu sama Ya. si orang pintar ini ngikut dari mana. Ya. Nah, di komplek itu tuh jadi ceritanya di semi komplek itu di gang. Di gang itu tuh ada satu kontrakan. Ya. Nah, Kosong kontrakan. iya kosong kontrakan. Disewain. Ada yang ngisi lah. Berapa per bulan? Keterangan tuh ada. Ayah nomor anak. Ayah. Nah, nomor itu nomor bahasa gitu. Bayar kontrak. Oh, bener. Takutnya mau pindah ke sana nanti. Dikontrakin lah. Nah, kebetulan saya dengar cerita dari si orang pintar ini, sama dia bilangnya
ada perkataan gak enak lah dari si yang punya ke yang kontrak gitu. Akhirnya yang kontrak sakit hati. Yang haus. Haus yang haus. Akhirnya yang kontrak sakit hati. dikirim. Dikirim paket COD. Oh benar. Jadi dikirimin itu tuh Pak cashless atau gimana? Cashless Pak. Iya. Jadi itu memang dendam pribadi. Iya, kayaknya mungkin ya namanya orang sakit Itu kan hati ini lah. Pak, maksudnya itu yang kontrak nih. Ya. Kontrak kok kan asalnya kosong. Ya, Lalu ada yang isi. Ya. Ada yang ngisi itu bapak atau siapa? Nggak tahu orang lain. Kok bisa kena ke bapak keikutinnya gitu? Nggak tahu, bilangnya mah suka si anak kecil ini tuh ke saya. Bawa. Jadi yang ngirimannya itu salah alamat. Ya salah alamat. Oh jadi diretur dong ya? Diretur kan COD. Ternyata alamat palsu. Ayo ting dong. Iya ada kecilnya itu Pak. Atau mungkin tongkrongan bapak di depan gang itu ya? Ya kebetulan tongkrongan saya ada di jajaran itulah yang rumah kosong itu. Nah dia tuh ngikut waktu saya pulang, kayaknya waktu saya pulang nongkrong, cuman nggak tahu waktu ngikutnya dari kapan gitu. Soalnya dia ini yang orang pintar ini dia bilang udah lama Minta jajan itu ngikutnya. Iya kayaknya mah, soalnya di alam gitu mah kan Tambahin. nggak ada itu nyam-nyam. Jadi ngambung. Jadi sebatas hanya diikutin doang. Iya, sama diganggu fisik kan yang waktu saya tidur teh. Itu udah. Iya. Tapi itu udah dipastikan ketika bapak ikut sama bapak gitu. Hah? Bapaknya bapak maksudnya bapak iya maksudnya bapak punya bapak. Iya. Nah, bapak ini anjing. Bapaknya bapak itu kan punya teman. Nah, bapak senang. Iya. Terus Soal- itu dipastikan bapaknya itu di tuh karena dia. atau- Iya. Soalnya enggak, waktu yang ketiga kali itu waktu yang ketiga kali itu Anjing. saya sadar gitu kayak ya tidur tapi bisa sadar lah. Oh. Jadi Karena ada kayak beban. ada bayangan gitu kayak jadi Bayangan masa saya- lalu. Oh, itu mah beda lagi, Oh. Pak. Beda lagi. Ada bayangan apa, Pak? Jadi waktu saya tidur gini posisinya kan ini, nah kayak ada anak kecil ngedudukin gitu sambil gini-gini gitu-gitu dah. Ajuk-ajuk. Pak Boy. Pak Jamban ya. Sambil gini-gini. Pada Joki Yopi. Nah, sambil Terus gitu lah. ditangani oleh temannya Bapak gimana? Ya bilangnya itu ngikut suka, bilangnya suka. Maksudnya itu kan diikutin, ini Iya. ditanganinnya di seperti apa? Nggak tahu ya saya. Kok nggak tahu Bapak yang nyobatin nggak tahu? Enggak, bentar dulu dong. Bentar dulu kan Ya, saya. Bapak dari tadi banyaknya nggak tahu gitu. Nah, saya langsung di ini apa sih? Didoain lah. Doain. Oh. Ya suruh Kirain ditidurin lagi. suruh baca surat. Kasih Bukan. apa? Ada tuh satu lagi tuh yang Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Al-Baqarah. Nah, bukan. Alif Lam Mim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya tahu. Bukan Alif Lam Mim. Ayat kursi. Baca terus suruh baca ayat kursi. Nah, terus sama kayak ini Apindi, Agemon, Ahadir. Nah, setelah saya disuruh baca ayat kursi sama suruh minum air. Setelah itu waktu saya pulang disuruh dulu mampir ke kontrakan yang kosong itu. Yang diikutin itu ya. Nah, pulang tuh saya masuk gang itu, terus diam di depan rumah kosongnya, saya siramin air terus sambil bilang ini udahlah kamu jangan ikut saya gitu. Jadi hasil doa si ayat itu tuh disiramin yang udah dibangun lah ya. Karena Biar nggak ngikut aja gitu Ya. orang ya. biar nggak ngikut. Terus setelah itu saya pulang, Clear semua. clear semua udah plong.
Emang sih kalau misalkan kita di tempat manapun jangan lupa lah permisi ya, apa kosong atau mungkin kayak tadi itu bapak gak hadir ya, dia mudik, dia juga kan mungkin lupa berdoa juga atau kayak gitu, kita nggak tahu kan. Intinya mah mau kemana-mana berdoa lah. Intinya berdoa, berdoa. Saya juga pernah satu cerita ya, yang yang itu yang tadi sih sebenarnya, yang saya itu masih kecil, yang pertemuan saya kan bagus ya, suaranya bagus. Itu apa yang pertemuan saya, pokoknya keadaannya tuh waktu maghrib lah ya, maghrib pingsan maghrib dong. Ketika maghrib yang temennya memang bangsat gitu ya, di samping nggak ada gitu, masuk ke rumah, saya nunggu di luar. Ketika nunggu ya udahlah nggak ada, saya pulang. Ketika pulang saya disuruh sholat lah ya, duduk, cuma wudhu doang, cuma ya tidur saya tuh, tidur ya udah gitu. Setelah keluar lagi dari kamar ngaca, kuping saya gede sebelah. Iya, bukan karena dicocok pipi, bukan karena memang nggak tahu juga ya. Nah setelah dari itu orang tua pun bilang dari mana katanya gitu. Dari luar, saya bilang kan dari luar. Oh, kenapa maghrib bukannya cepat pulang malah nunggu di situ? Padahal saya belum cerita. Udah tahu. Iya udah tahu. Udah tahu ya? Iya udah tahu. Soalnya kan memang depan gang ya. Ya mungkin orang tua saya lihat lah ya gitu. Gimana? Nah dari situ sini cuma diolesin doang gitu. Sama almarhum lah ya. Kasih minum, suruh diolesin. Gak lama kemudian kempes sendiri sama gitu. Dan ternyata katanya itu tuh disintil, jadi disentil iya, disentil sama apa gitu bro. Jadi kalau misalkan anak kecil itu ya masih untung daripada rugi gitu. Maksudnya masih untung daripada kita diculik sama kalau nggak ada. Apalagi ini kan kebetulan keluarnya waktu maghrib ya, Ya karena kan kalau kata orang tua zaman dulu nggak boleh keluar maghrib lah. Itu. Kalau kata orang Sunda juga pamali bisa dibilang. Jadi intinya ditangkap dari cerita narasumber ini, kita harus jaga ucapan, dan setiap ke tempat yang mungkin jarang dihuni atau dijamah oleh manusia, kita harus banyak berdoa. Itu aja sih kalau dari saya. Sekali lagi kalau misalkan kalian percaya atau enggak itu balik lagi dari kalian ya gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari narasumber yang agak sedikit membangunlah untuk diri kalian gitu. Dari Bapak Hadir gimana? Ada pesan-pesan yang mungkin dari narasumber? Jadi, kalau dari saya masih intinya jangan lupa berdoa. Kalau mau berangkat ke mana-mana jangan lupa minta perlindungan lah sama entah itu Tuhan atau Allah lah gitu. Jangan berdoa, itu aja sih. Dari Pak Beli gimana? Kalau dari saya paling ada peniti di atas papan, hati-hati jaga ucapan. Dari Pak Gemol gimana? Berat. Ya kalau saya mungkin kalau dari pengalaman cerita pribadi sendiri ya, kalau buat perempuan ya mungkin kalau lagi itu ya apa? Jangan jorok lah. Jorok lah. ya. Cewek hati-hati tuh jangan jorok ya. Jorok. Sama ya jangan lupa juga benar apa yang kata Abi, jangan lupa berdoa. Agak depanan kok Pak Gemol. Apa? Agak depanan. Oh gitu. Oh iya. Siap. Ya gitu. Kalau kemana harus berdoa lah, apalagi kan kita nggak tahu daerah tempatnya itu gimana. Gitu. Betul sekali. Dan Itu sih. That's right. Mungkin dari PHK kali ini sekian, ambil hikmahnya, buang yang jeleknya. Mungkin ada sebagian yang bisa kita pelajari. Ya, maaf lah kalau misalkan pembawaan kita seperti ini, karena ini ada di PHK Podcast Horror Comedy. Jangan lupa klik tombol subscribe, comment, like, and share. Oke? Oke. Thank you.